Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuwuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 19 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus selalu percaya bahwa kebangkitan dari kematian adalah suatu kenyataan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kebangkitan dari kematian adalah satu kenyataan. Engkau sendiri sudah tunjukkan itu kepada para rasul-Mu. Para rasul-Mu adalah saksi, dan mereka sudah mengajarkan hal itu kepada kami, para pengikut-Mu. Tuhan, kuatkanlah iman kami, semoga ajaran tentang kebangkitan badan selalu menjadi bahan persiapan yang baik bagi kami, supaya kami pun selalu dengan sadar mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam rangka menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kitab perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka semua dengan malaikat-malaikat, dan mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kebangkitan itu adalah suatu kenyataan. Seorang ahli neuropatologi, George Rodonaya namanya, mengalami kematian selama 3 hari. Ia sadar kembali saat para dokter sedang mempersiapkan otopsi untuk dirinya. Sebelum pengalaman ini, George adalah seorang ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan.
Setelah melewati pengalaman di alam roh yang begitu berkesan, George kembali sehat dan melanjutkan studi doktoralnya di bidang spiritualitas agama dan menjadi seorang pendeta. Pengalaman kehidupan jiwa di dunia yang baru mendorong George untuk tekun mendalami spiritualitas agama. Dia sudah mengalami indahnya dunia yang baru selama 3 hari. Pengalaman itu membuat dia percaya bahwa kebangkitan itu adalah suatu kenyataan sesudah tubuh fisik mati. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menjelaskan kepada orang Sadusi yang tidak percaya akan kebangkitan. Untuk menjelaskan kebangkitan orang-orang mati, Yesus menggunakan cerita pengalaman Musa. Musa melihat api yang keluar dari semak duri, tetapi tidak termakan api. Sewaktu Musa mendekat, tiba-tiba terdengar suara, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Jadi Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapannya semua orang hidup berkumpul. Abraham, Ishak, dan Yakub sudah lama mati secara fisik. Tetapi Tuhan tetap menyapa dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu berarti Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup. Dengan demikian kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi pintu masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan Allah tetap menjadi Allah dari mereka yang hidup dalam dunia yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus sendiri sesungguhnya satu kenyataan yang sudah disaksikan oleh para rasul. Karena pengalaman ini, maka para rasul tidak pernah merasa putus asa untuk mewartakan kabar gembira kepada semua bangsa. Kepada jemaat di Korintus, Paulus dengan tegas katakan, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Itu berarti kebangkitan sungguh-sungguh suatu kenyataan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita akan kebangkitan badan, agar dengan sadar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.